Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nuzahira dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 8, absen 24, akan menjelaskan mengenai pembuatan vaksin. Selamat menonton. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian vaksin. Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Bahan dasar membuat vaksin tentu memerlukan mikroorganisme, baik virus maupun bakteri. Menumbuhkan mikroorganisme memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu. Mikroorganisme yang tumbuh kemudian akan dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi, dan kemudian dikemas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Yang kedua adalah vaksin hidup. Berbeda dengan vaksin mati, virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah vaksin toksoid. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi masih mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Yang keempat adalah vaksin mRNA. Vaksin ini adalah jenis vaksin yang mengandung protein dari materi genetik virus untuk memicu respon imun. Salah satu contoh vaksin mRNA adalah vaksin COVID yang berjenis Pfizer dan Moderna. Yang kelima adalah vaksin vektor virus. Jenis vaksin ini juga mengandung protein dari materi genetik virus. Hanya saja protein tersebut ditempelkan ke badan virus lain. Virus tersebut tidak berbahaya bagi tubuh. Kehadirannya hanya sebagai pembawa protein dan perangsang sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir adalah vaksin subunit. Vaksin ini menggunakan bagian tertentu dari bakteri atau virus, misalnya zat dari lapisan pembungkus badannya saja. Setelah tubuh mengenali bagian tersebut, sistem imun akan menciptakan antibodi yang akan melawan infeksi bakteri atau virus di kemudian hari. Selanjutnya ada manfaat vaksin. Yang pertama mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Yang kedua mencegah penyebaran penyakit. Pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Contohnya kasus kematian pada bayi dan anak-anak akibat wabah penyakit, campak dan pertusis atau batu kerjan yang dahulu pernah menggemparkan dunia. Hal ini karena pada saat itu belum ditemukan vaksin untuk kedua penyakit tersebut. Yang ketiga yaitu melindungi dari risiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Keempat yaitu menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Selanjutnya yaitu tahapan atau proses pembuatan vaksin. Yang pertama, mengidentifikasi penyakit dan menemukan antigen. Pada tahap pertama ini dilakukan di laboratorium tanpa pengujian apapun pada manusia. Di sini, para ilmuwan mencoba mencari cara untuk menyerang virus tersebut. Ini akan terlihat berbeda, tergantung pada virus dan vaksinnya. Dalam beberapa virus, seperti cacar air dan campak misalnya, cukup dengan membangun kekebalan dan mencegah virus berkembang biak berulang kali saja. Namun, berbeda dengan kasus penyakit lainnya, misalnya
polio, dan rabies. Antigen secara efektif membunuh virus. Lalu ada vaksin untuk penyakit seperti hepatitis B yang hanya menggunakan sebagian dari virus atau bakteri hingga virus berbahaya tersebut tidak bisa lagi bereplikasi. Maka dari itu, pada tahap ini memerlukan waktu yang cukup lama karena setiap penyakit berbeda-beda dalam mencari dan menemukan antigen yang tepat hingga efektif untuk digunakan. Yang kedua yaitu uji coba tahap 1. Selanjutnya, vaksin diuji pada orang dewasa yang sehat. Para ilmuwan harus membuat vaksin dalam jumlah yang lebih besar untuk dapat dipastikan kemungkinannya. Yang ketiga yaitu uji coba tahap 2. Ketika sampai pada tahap ini, semakin banyak orang yang melakukan tes. Para ilmuwan harus mengetahui jumlah dosis dan kemudian membandingkan dengan orang-orang tersebut dengan orang lain yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali. Perusahaan juga bekerja dengan cara membuat, mengemas, dan mendistribusikan produk. Yang terakhir yaitu uji coba tahap 3. Pada tahap ini, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa vaksin aman digunakan untuk orang sehat, hingga disinilah pengujian intensif dimulai pada orang yang benar-benar membutuhkan obat atau vaksin. Di tahap ini, membutuhkan ribuan penguji untuk kemudian bertahun-tahun meninjau data setelah melihat hasilnya masuk. Jika ini berjalan dengan baik, vaksin dapat mulai didistribusikan. Waktu lamanya pembuatan vaksin ini bervariasi, tergantung pada jenis penyakit atau virus yang dihadapi. Namun bisa jadi dalam pengembangannya dapat memakan waktu 10, 15, atau 20 tahun. Memang sangat sulit untuk menemukan antibodi yang dapat membasmi penyakit. Bahkan besar kemungkinannya jika penyakit itu tidak memengaruhi banyak orang. Penelitian dapat dihentikan. Tidak jarang pula vaksin gagal melewati langkah pertama, karena bisa jadi vaksin itu tidak bekerja dengan baik yang diharapkan semua orang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.